Oke, teman-teman, kita kembali bahas saham untuk besok ya. Jadi kemarin hari Jumat IHSG jebol 2% ya. Ini gara-gara sahamnya Pak Prajogo Pangestu, saham brand ya terutama ya, semua sahamnya 5 saham brand cuan, BRPT, PTRO, TPIA itu merah semuanya teman ya. Brand itu ARB 20% ya. Gara-gara tidak jadi masuk ke indeks FTSE itu ya. Jadi apapun itu yang pasti teman-teman jangan masuk ketika saham itu turun drastis seperti ini. Pasti ada sesuatu yang tidak beres ya. Entah itu rumor atau apa, yang pasti jangan menangkap pisau itu. Jadi teman-teman yang masuk di brand, mungkin kemarin ada yang serok ya ketika di ARB, berharap dia naik lagi, itu bahaya sekali teman. Kenapa? Karena ada 4 juta lebih ya, 4 juta lot lebih yang antri jual di brand itu di harga ARB. Itu kalau di total nilai itu sekitar 3,9 triliun ya. Jadi kemungkinan hari Senin besok itu masih merah ya, IHSG, karena dampak dari saham-sahamnya Pak PP ini. Cuan juga cuan ya. Coba kita cek cuan berapa persen turunnya. Cuan turun 18%, hampir ARB juga teman ya. Apalagi itu BRPT ya, saham-sahamnya Pak PP semua pasti berdampak semua ke saham-sahamnya grup BRPT ini atau Barito ini ya. Ini turun berapa persen ini? 10%. Terus PTRO ya. PTRO ini padahal kita udah profit banyak di PTRO ini waktu itu. Di sini ya. Nah ini 10% juga teman ya. Jadi sempat di buyback lagi ini. Apakah retail atau market maker saya nggak tahu nih. Biasanya market maker PTRO ada sedikit kembalikannya. Yang lain tidak terlalu. Kemudian PTIA kalau nggak salah ya, satu lagi ya. Jadi ini membuktikan pentingnya TPIA, stop loss itu teman ya. Jadi jangan sekali teman tidak menggunakan stop loss ya, apalagi di saham-saham yang tidak membagikan dividen. Nah ini PTRO 10%. Waktu itu saya pernah bilang ya, kalau saham-saham seperti BRI, BCA itu saya berani nggak pakai stop loss. Nah terbukti sekarang sudah hijau lagi porto saya teman, setelah minus itu sampai 18% kalau nggak salah. Ya 18%, harganya sampai 4 ribuan. Sekarang sudah biru lagi atau hijau lagi, sudah profit ya. Mungkin teman-teman yang lain juga sudah profit. Oke, kita lanjut untuk besok, kita review ya. Kemarin kita bahas salah satunya itu MLPL ya. Ini request dari teman kita di grup ya. Dan ini naik kemarin 11% teman-teman ya, 11%. Jadi saya bilang ini bagus ya. Ini checklist saya centang ini. Dan kemungkinan saya bilang saya masuk di saham ini, dan saya memang masuk ya. Dan alhamdulillah sudah floating profit, tapi besok mungkin saya akan jual teman hari Senin ya. Mudah-mudahan saja ini tidak berdampak ke penurunan harga saham kita ya. Kenapa berdampak begini teman? Logikanya itu kan banyak yang minus ya di saham-sahamnya Pak PP itu ya. Kemungkinan orang-orang yang minus itu akan apa namanya ya, ambil profit di saham-saham mereka yang lain ya. Mungkin saja ya, salah satunya di MLPL misalkan ya, atau di PTWA misalkan. Mereka tarik profit di situ untuk menutupi loss yang di BPT. Bisa saja berdampak seperti itu. Nanti hari Senin hati-hati ya. Jadi teman-teman yang sudah profit di saham-saham lain, sebaiknya pasang stop loss atau minimal teman-teman pasang di harga belinya atau BEP. Oke. Nah, untuk besok saya ada 3 saham teman. Yang pertama itu LSIP. Sebenarnya LSIP ini sudah kita bahas ya waktu itu di grup. Karena ini juga ada pertanyaan waktu itu dari salah satu teman kita di grup ya. Saya bilang ini bagus ya.
Tapi saya sarankan untuk tunggu di area sini, teman. Ya, kenapa? Karena dia baru saja jebol trendline ini, ya, kemungkinan dia retest ke sini untuk melanjutkan kenaikan. Nah, ternyata ini dia membentuk base saja di sini, ya. Jadi ini rally, base rally. Oke. Kemungkinan harga akan lanjut naik, ya. Ini kemungkinannya, ya. Nah, bagaimana cara menyikapi saham seperti ini supaya kita tidak, ini bukan FOMO ya, tapi kita mengambil peluang, ya, karena kenaikannya cukup kuat, teman-teman, ya, sekitar 5%, ya. Nah, di sini kita langsung saja ke chartnya LICP ini. Kita ambil di sini time frame 4 jam dulu, ya. Kita turunkan ke 4 jam supaya kita bisa melihat jelas di mana posisi supportnya. Nah, posisi supportnya itu kira-kira di sini, teman. Ya, jelas di sini. Lalu kalau kita entry sekarang, kita cek dulu berapa persen kita bisa mengambil stop loss, ya. Kalau terlalu jauh, nah ini, ya, kita harus ambil stop loss itu di bawah support ini. Ini 7%. Kalau dirasa ini tidak terlalu jauh, 7%, teman bisa instant buy, ya. Tapi kalau teman merasa ini terlalu dalam, ya, teman bisa tarik ke bawah sedikit, antri, ya. Kenapa? Yang pertama, kemungkinan itu ada koreksi, ya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, ya, bahwa dampak dari penurunan atau crashnya saham-saham Pak PP ini bisa saja berdampak ke saham, salah satunya saham LSIP ini juga, ya. Jadi dia koreksi, kita tunggu di area sini, ya. Mungkin di area 980. Kemudian targetnya di mana? Targetnya tetap di sini, teman. Resisten terdekat ini sekitar 14%, ya. 14%. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman langsung buy di sini, ya, tentu saja ini jadi 1:1 saja risk rewardnya, ya. Jadi stop lossnya itu 7%, TP-nya juga sekitar 9% saja, ya, atau 1:2, 1,2, RR-nya 1,2. Oke. Tapi kalau bagusnya sih teman-teman bisa antri ke bawah sedikit, ya, tunggu dia koreksi. Jadi stop loss kita bisa 4% saja, ya. Kemudian TP-nya bisa sekitar 13% seperti ini, atau di 1120. Kita bikin dulu, ya, plannya di tanggal 23 September besok, ya. 23 September. Oke. Ini yang pertama, ya. Kita lihat apakah akumulasi di LSIP ini. Oke, kita cek dari tanggal 17 September saja, teman, ya. Ini. Oke, CC YP. Jadi CC-nya jualan 11 miliar, ya, masuk 12 miliar. Kemudian YP masuk 12 miliar, keluarnya 13 miliar. Coba kita pencet net dulu. Jadi yang tersisa di sini broker KK, ya. Kita majukan ke tanggal 15. Coba kita ambil yang lebih dekat dulu, ya. Ini broker KK ini sudah cukup lama, ya. Jadi secara akumulasi ini ada, ya, tapi tidak terlalu signifikan, ya. Ini masih tipis-tipis saja, ya. Menurut saya ini bagus, teman, ya. Bagus. Karena kalau sudah terlalu besar juga pasti kenaikannya itu sudah sangat signifikan, ya. Kalau kita cek di tanggal 20 kemarin ada kenaikan yang cukup signifikan. Ini broker apa yang masuk kira-kira, ya? 20. Ini KK, berarti KK ini baru masuk, teman, ya. Jadi broker KK. Kita buka dulu netnya. Ya, kemungkinan ada koreksi dulu, ya. Kemungkinan, ya. Ini kakaknya sudah jualan juga ternyata, ya. Dia masuk 6 miliar ini. Jadi sisa barang 3 miliar, artinya dia sudah jualan 3 miliaran, ya. Atau 50%. Jadi ada kemungkinan kakak ini juga trading atau scalping, ya.
Jadi intinya ada akumulasi tapi tidak terlalu dalam ya. Jadi sebaiknya teman-teman memang antri dulu ya, depending dulu di bawah ini di harga 990 ya, atau di bawahnya lagi juga boleh. Jangan instan buy dulu lah kalau seperti ini. Kenapa? Karena alasan-alasan yang kita bahas di depan tadi. Oke, ini yang pertama LSIP. Jadi secara struktur market bagus, tapi akumulasi lot tidak terlalu signifikan ya. Bukan berarti ini tidak bagus, tapi ada akumulasi tapi tidak terlalu besar. Oke. Yang kedua Arto atau Bank Jago ya. Nah ini Arto juga teman-teman kalau lihat strukturnya seperti ini ya. Ini jadi up, kemudian dia down ya, kemudian dia naik lagi, dia break resisten ini, kemudian dia turun ya, tidak melebihi low sebelumnya, atau di ini namanya lower high ya, kemudian dia bikin semacam double top di sini, double bottom, kemudian dia naik ya. Ini juga kalau di time frame yang lebih kecil kita bisa lihat ini adalah struktur yang sudah di break ya. Nah ini hapus dulu ini. Nah ini oke, ini strukturnya teman ya. Kemudian dia turun di sini, dia break resisten ya, ini break resisten, kemudian dia retest. Nah ini menarik menurut saya. Ini kalau teman-teman instan buy ya, ini bisa bikin stop lossnya sekitar 5% ya, tapi ya ini penurunan kemarin ini juga cukup drastis ya, 3% ini. Kemungkinan dia akan turun lagi, bisa saja dia jebol resisten yang di atas itu ke support bawah sini ya. Nah untuk lebih amannya itu di sini ya, antrinya atau entry-nya di sini di area 2880 teman, 2880. Kemudian stop lossnya di 2720 sekitar 5,5%. Kemudian target profitnya kita ambil time frame yang lebih besar ya, karena ini peluangnya cukup besar juga menurut saya. Kenapa? Karena dengan struktur market seperti ini ya, high low, kemungkinan dia akan membuat high yang baru di sini ya. Jadi kita bisa ambil targetnya itu di high sebelumnya ini. Oke. Nah ini kalau ditarik ke atas itu sekitar 33% teman. Jadi ini risk rewardnya 1:6, bagus sekali ya. Jadi boleh ini mencatat atau di screenshot juga boleh. Masuk di 2880, kemudian stop loss di 2720 ya. Kemudian targetnya di 3850 kalau teman-teman tidak mau agresif ya. Tapi kalau teman-teman yang agresif, teman berani masuk di harga sekarang 3030. Kemudian stop lossnya seperti yang kita bahas tadi di time frame 1 jam ini ya. Masuk di 3030 ini 3030. Oke. Kemudian stop lossnya di bawah sini sedikit saja, sekitar 4,2% ya, atau 5% juga boleh di sini. Dengan risk reward 1:5 ya, terserah teman. Oke. Targetnya tetap di 3850. Itu Arto. Coba kita cek Arto ya. Nah, di sini ada broker CC ya. Tanggal 20 kemarin dia masuk besar sekali nih, 431 miliar ya. Coba kita buka dulu netnya. Nah, ini broker CC. Jualannya baru 36 miliar ini ya. Jadi tanggal 20 kemarin broker CC masuk 468 miliar ya, ini bagus sekali ya. Ini signifikan sekali akumulasinya. Jualannya baru 36
miliar teman, baru ya sekitar 8% saja ya. Nah, ini menurut saya nih oke teman. Ya, ada akumulasi jelas sekali ini. Kita pencet dulu netnya. Kalau kita tarik dari tanggal 17 September, ya broker CC ya, masih nggak tahu kapan masuknya ini broker. Tapi saya pikir ini adalah si market makernya broker di saham Arpo. Jadi bagus sekali ya menurut saya kalau yang ada yang ingin instan buy ya. Boleh tadi CC-nya masuk dari berapa ya? 3032 ya. Jadi hampir sama harga sekarang itu di 3030. Oke. Jadi kalau teman masuk sekarang artinya teman harganya tidak terlalu jauh dari harga benar. Malah lebih rendah lagi ya. Kalau si CC tadi 3032 sekarang harga 3030. Oke, selanjutnya yang ketiga PTBA. Oke. Nah, PTBA ini ya, ini sudah kita bahas di tanggal berapa ya waktu itu, saya lupa ada tanggalnya nggak di sini. 20 di sini berarti 23 Agustus ya. 23 Agustus. Jadi sudah running teman ya. Ini sudah naik ya kalau teman yang instan waktu itu. Kalau dari harga sini ya sudah naik 11% kalau nggak salah ya. 14% ya. Nah, apakah kita masih bisa masuk di PTBA karena sudah naik cukup jauh ya? Menurut saya masih teman. Oke. Tapi kita lihat dulu di time frame yang lebih kecil, 4 jam. Kita lihat strukturnya seperti apa ya. Nah, ini teman bisa lihat ya, low, high, low, high, low, high. Kemudian kemungkinan dia akan ambil imbalance ini ya. Ini ada imbalance. Kalau teman yang belum tahu imbalance ya bisa kita kita bikin video lain lagi nanti ya. Jadi di sini ada imbalance. Bisa saja dia ambil harga di sini lagi atau dia koreksi lagi ke area support become resistant ini ya. Karena menurut strukturnya seperti itu teman ya. High, low, high, low, high, low. Nah, kemungkinan dia akan turun ke area sini. Ya bisa teman-teman antri ya. Kalau teman-teman tidak berani untuk instan ya, karena untuk instan buy itu teman-teman harus siap dengan risiko koreksi. Koreksinya cukup dalam kalau sampai ke area sini. Nah, di sini kita antri di harga 2780 ya. 2780 atau boleh di atasnya sedikit 2800 ya. Dengan resiko 4,6%. Oke. Jadi stop lossnya di 2670 masuk di 2800. Kemudian targetnya sama dengan target kita sebelumnya, sekitar 37%. Oke. 37%. Risk rewardnya 1/8. Ini risk reward yang cukup bagus teman-teman ya. Kalau teman-teman yang ketinggalan ya tidak masuk di PTBA ya, teman-teman boleh susul ya, susul. Tapi bagusnya kita antri ya, kita pending dulu di sini, bisa jadi dia koreksi ya, karena kemungkinan Senin besok itu market masih akan merah ya, karena saham-sahamnya Pak PP itu menyumbang transaksi yang cukup besar di ISG ya. Dulu Bumi ya, sekarang ada PP, ada Goto juga kemarin-kemarin, kemungkinan dia akan turun. Oke, nah kita lihat PTBA apakah ada akumulasi. Ada ya, broker AK ini dari tanggal 17 teman-teman ya. Broker AK masuk 61 miliar, kemudian PD 20 miliar, kemudian YU 17 miliar. Kemudian yang jualan XLXC ya, ini broker ajaib dan Stockbit ya. Kebanyakan itu retail semua di situ ya. Kita lihat terakhir tanggal 20 kemarin. Ini broker AK ya, ternyata broker AK-nya ini baru masuk tanggal 20 kemarin di harga 2886. Oke. Ini dia belum ada jualan sama sekali ya.
di harga 2866. Jadi artinya kalau teman-teman instan di harga sekarang ya 2866, jadi harga teman-teman itu di atas sedikit harga market makernya ya. Tapi kalau teman mau antri di 2800 berarti teman bisa dapat harga di bawah harga market makernya. Jadi terserah teman-teman semua ya. Terserah. Jadi kembali ke plan masing-masing. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat ya. Selamat akhir pekan buat teman-teman semuanya.